permisi. Oke, semoga yang nonton video ini kalian diberikan rezeki yang melimpah dan dipermudah semua urusannya. Aku buka, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oke, kembali lagi bersama kami AW Horor. Mungkin kita akan seperti biasa melanjuti penelusuran. Tapi di sini kita akan menutup di tahun ini atau di tahun 2023 ini. Dan kita akan bertemu lagi di tahun 2024. Oke, mungkin jika saya perwakilan dari AW mengucapkan jika kami ada salah sama kalian atau salah kata atau salah bicara, kami minta maaf. Ya, semua orang pasti punya kesalahan ya, dari kita sendiri ya, saling memaafkan gitu. Oke, mungkin seperti biasa di sini ada tim AW lengkap, ada Wawan, ada Gewa, Ime, Bang Put dan Sigit, aku sendiri, dan ada Bang Jun, ada Mas Ip, Mas Jagat, ada Bapak, dan ada Lolo juga sama sang kekasih, dan ada adik juga. Oke, seperti biasa kita akan mencari sebuah cerita dan pengalaman di sini. Ya, semoga kalian selalu support kami terus dan mudah-mudahan di tahun 2024 AW Horor akan terus sukses dan maju dan makin kompak lagi. Dan di tahun 2024 tembus ke 100.000 subscriber. Oke. Kita tidak perlu berlama-lama, langsung kita mencari sebuah cerita dan pengalaman di sini. Ya, intinya jangan lupa like, comment, dan subscribe, share sebanyak-banyaknya ke teman kalian, dan dukung AW Horor terus sampai ke tahun-tahun berikutnya. Oke, langsung kita let's go. Oke guys, jadi kita mulai PNS malam ini. Kita kembali ke mode cerita, pengalaman, dan apapun yang akan terjadi, semoga tidak ada hal yang berbahaya atau sampai gimana lah gitu. Malam ini saya tidak sendiri, ada dari orang-orang luar negeri yang akan menemani. Ya, mungkin yang pertama dari Irian Jaya. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Udah Islam udah. Udah. Oh. Alhamdulillah. Oke. Mana, Sarwa? Waalaikumsalam. Yang kedua dari ada Borojil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ketiga kita ketemu orang dari jalan. Ya, mungkin dia pernah kelaparan, kita bantu dia, kasihan juga, dan dia punya keahlian juga seperti itu. Kita panggilkan dia, silakan. Anda tidak tahu, saya tidak tahu Anda dari mana. Yang terakhir, seperti biasa dia ada juga kemarin yang di sana. Dari Emrix ya? Bukan. Apa kemarin Git? Emrix? Bukan, dekat Arab-Arab gitu. Ya, langsung Mas Yud. Mas Ip. Mas Yud. Mas Ip. Mungkin pesawatnya masih landing guys. Landing guys. Udah sampai. Udah sampai. Kok terbalik? Masih itu Ya, ya? sorry. Mungkin ini Bang Jun yang dari tadi. Dari Israel guys, Bang Jun. Dan ya ini dari Emrix, dia duluan terakhir landingnya. Iya, agak ya, telat. Masih. Agak lambat mas. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini seperti biasa
kita akan menggali. Terus juga sudah ada beberapa hal yang dimana posisinya ada pembackup, ada juga yang membantu, ada juga yang bercerita, menghandle dari cerita mereka, dan ada yang mensketsa, dan ada yang dialog. Dan malam ini pembackup dari luar yang sangat berbahaya. Ada salah satu juga dia memang kalau ditugaskan itu memang dia harus pakai penutup mulut yang besi, yang baja, jangan sampai lepas itunya karena berbahaya. Ya, itu mungkin disebut julukannya Bang Bambu. Dia salah satu dari organisasi Duo Gendeng. Mungkin kita akan panggilkan. Kan udah dengar suara itu, terkunci nggak itu? Ada penyegelnya nggak maksudnya? Hadir. Ya, silakan masuk. Teng teng tang 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 teng ting tang 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 tang. Bukan gurih. Ada pusatnya nih bang, bukan. Masih dipakai jilbabnya. Ya rupanya. Jilbabnya lepas dong. Oh. Ada lagi jilbabnya. Oke, ini dari organisasi Duo Gendeng ya. Perusahaannya itu kita memang dari Duo Gendeng itu kita susah membujuknya, memasukkan pemanggilan untuk itu. Jadi alhamdulillah di ACC dengan beliau. Jangan dibuang. Nanti dicariin lagi. Oke, gimana, siap untuk malam ini? Kita semua semoga kita bisa bersama-sama mengatasi apa yang akan terjadi. Oke, pembackup ada Bang Jun, maju mundur, begitu juga ada dari Bang Bambu yang disebut Mas Jabat. Yang di depan menghandle itu ada juga Nanda, Bang Put, Masif, dan Sigit. Oke, gimana? Kita mulai? Oke, kita mulai. Oke, kita berjaga-jaga di mana tempat yang harus kita berdiri. Ya, oke. Gimana nih, Mas? Tadi ada beberapa hal yang mungkin nampaknya agak tajam sedikit, entitas dan hawa aura dari mereka. Menurut Mas tuh gimana? Ini mereka langsung ingin membuat salah satu hal yang berbahaya ke kita atau menunggu kita lengah sifat dari dia? Ya, kalau yang buat sekarang ini menunggu kita lengah aja. Oh, oke. Oh, berarti berbeda dengan yang episode Bukit terakhir itu ya? Iya. Dia langsung menyerbu kalau itu. Oke. Kalau ini dia nunggu kita lengah. Ya. Nah, kalau untuk yang di tempat ini, yang Mas rasakan, begitu juga nanti kita mutar. Hawa dan aura dari tempat ini gimana? Kalau dari tempat ini sih yang aku rasain sekarang tuh negatif positif ini lagi seimbang dia. Oke. Cuman ada yang satu menonjol nih. Dia sosok wanita. Ya kalau dibilang tua sih nggak tua, muda sih nggak muda gitu. Terus dia ini kayak gimana ya? Pakai jubah juga gitu dia. Udah, terus di sebelah sini itu ada kayak bekas-bekas luka, cuman ada belatungnya gitu. Kayak berarti kayak sayatan gitu. Iya. Terus ada belatungnya. Ada belatungnya. Tapi dia memakai jubah, Mas ya. Kayaknya ini entitas kayak bukan sembarangan ya. Sembarangan. Bisa dibilang kayak gitu juga sih. Dari arah mana, Mas, yang Mas tangkap? Dari sini. Oke. Dari belakang kita, Mas Ibnu mendapatkan salah satu entitas yang menonjolkan jati dirinya dan mempunyai karakter yang membingungkan. Dia nggak tua, nggak muda, mempunyai muka yang ada belatung tapi kayak
sayatan gitu mas ya. Beda dengan yang ketabrakan tuh kan hancur tuh. Kalau ini kan sayatan. Betul, kayak gimana gitu dia. Kayak apa? Iya, kayak apa, pertarungan atau gimana gitu ya? Kayak bekas luka pertarungan sih, gitu ya. Dan dia memakai jubah, biasanya jubah-jubah gitu itu tidak sembarangan. Tidak sembarangan gitu. Berarti dia masih menonjolkan, cuman ada nggak yang mas dapat dari indera diri mas itu dia akan menyerang juga ikut? Kemungkinan dia pun bakal menyerang juga. Oke. Ya mungkin ada lagi, jika nggak ada bisa ke Anda. Itu aja dulu. Oke. Anda? Oke, mungkin dari aku, kalau situasi sekarang ini masih naik turun ya aku nih. Masih panas dingin nih, masih nyatu. Tapi dari aku sih lebih banyak kedinginnya dulu nih. Masih agak terasa di badan, masih belum terasa yang negatif itu yang akan masuk gitu. Oh berarti ini yang kau jelaskan bercampur aduk dengan normal dan non normal ya? Betul, Oke. betul. Memang lagi cuaca juga lagi hujan. Jadi Oh kaget aku. Ada angin ya? Masuk dari situ anginnya tapi beda gitu. Beda anginnya serius. Om jabat kah? itu Anginnya beda. duduk di situ. Oke. Jadi yang aku belum mendapat sih sosok yang aku itu, tapi tiba saat aku menjelaskan hawa yang naik turun ini, ada kayak hembusan di belakang, tiba-tiba kayak ngembusan itu tapi panas. Ucapankah atau energi? Lebih ke energi. Oke. Panas. Jadi cuman sekali gini kayak hembusan gitu. Oke. Tiba-tiba langsung di bagian leher belakangnya langsung panas gitu. Mungkin itu kayak apa ya? Kayak penyambutan aku ada nih gini gitu. Jangan apa maksudnya? Mengkode. Ya, mengkode gitu. Mengkode, jangan kira aku tidak akan Nah, betul. ikut campur gitu. Aku juga ada, aku mau ikut campur, mungkin gitu ya. Ya, mungkin gitu. Dan aku dapat juga, betul kata Mas Ip, ini yang aku lebih dapat kayak lebih memantau dan kayak mencari celah dan teliti nih orang ini gitu. Oke. Baru itu aja sih dari aku. Mungkin dari Oh, Sigit langsung mau gambar. Jangan ketawa, nanti kena komen. itu komen lagi sama subscriber. Oke, mungkin dari Sigit, silakan. Kalau Sigit ini pusing, terus bagian sini tuh kayak kebas gitu. Bagian telinga. Telinga belakang. Berarti 50% kau merasakan nanda yang dirasakan dia. Sama nggak? Soalnya sini aja nih yang kebas. Soalnya pas dekat Bagian telinga juga masalahnya kan? Kalau itu kayak masih itulah seimbang, positif negatif, masih seimbang. Baru itu aja. Ada lagi? Udah. Gimana? Kalau Bang Put? Saya pas kita mau masuk ke sini tuh macam ada yang lalu lalang gitu di lorong itu. Lalu lalang, habis itu udah di sini nih. Seperti kehidupan. Seperti ada kehidupan secara nyata. Iya. Oke. Pas kita udah di sini nih, ini yang saya rasain di detekan saya nih, jantung ini tidak normal. Stabil. Bagian belakang ini udah mulai panas ya. Itu aja sih yang untuk saat ini. Oke. Bang Put, seperti ini kan tempat sudah mungkin udah lama terbengkalai, cuman dalam aktivitas Bang Put tadi apa yang dikerjakannya itu seperti merasa tempat ini tuh ada kehidupan gitu, seperti ada orang tinggal atau aktivitas gitu. Kalau pribadi aku lebih cenderung dengan dua hal. Tadi aku masuk ke sini, aku buang air kecil, terus lagi pindah ke sini bercanda-bercanda sama ada Mas Jabat, lagi mempunyai kreativitas, tim kreatif. Aku bingung nih, aku melihat bapak tuh di situ, cuman kok
ada bapak di sini, cuman giginya taring 2. Cuman di bagian sininya itu nggak ada gigi lagi. Oh, jadi ujung-ujung itu. Iya, bagian sini nggak ada gigi. Ada pas aku teliti, ini mirip bapak, cuman kok ada hal yang berbeda gitu. Menyerupai. Terus yang kedua, dari waktu awal sampai sekarang tuh, di awal sih aku ngerasa ada hal yang tersembunyi. Terus yang pas sekarang tuh mulai terbuka, mungkin ada hal yang terbuka. Aku ngelihat salah satu bentuk badan yang kekar seperti gorila hutan itu di arah sini, bagian sini. Terus dia kayak mempunyai ludah yang dimana itu buat kita panas gitu. Dan dia lebih beringas kalau dia ikut campur nantinya mungkin ya. Kalau tempat ini, kalau sekarang yang kurasakan itu udah mulai kayak ada hitam, aura hitam yang membalut dari belakang ke sini. Jadi kayak efeknya udah nggak awal seperti tadi, tenang gitu. Seperti itu. Iya, dari angin yang tiba-tiba tadi masuk mungkin kena juga Mas ya kan. Tadi itu beda anginnya, agak lebih padat gitu anginnya. Terus sambar angin biasa. Itulah sebelum angin itu masuk dia ngembus dulu tuh. Baru yang kau bilang ada angin yang masuk itu. Nah, mungkin untuk tahap selanjutnya seperti biasa ada karakter yang mau aku sketsa. Terus jika ada sosok yang ingin berbicara atau gimana ya itu tergantung Sigit, Nanda, Masip, dan Bang Put mau gimana cara untuk mengatasinya. Oke, mungkin Awe udah mulai mensketsa atau menggambar. Dia udah mendapatkan salah satu sosok yang ingin dia gambar. Dan mungkin di depan kita akan melanjuti. Dan jika ada yang ingin berinteraksi atau ingin disampaikan nanti pada sosok-sosok di sini, ya jangan ditahan itu aja. Ya yang terutama jangan tahan dulu, mungkin yang tingginya mas, yang agak energi agak gitu ya, tahan dulu. Ya sekarang jika ada jangan ditahan gitu aja. Tapi kayaknya sih ada sosok positif. Iya. Yaitu ingin berinteraksi gitu. Ingin berinteraksi. Dari entitasnya seperti apa mas? Dia ini seperti lelaki tua. Lelaki tua. Dia ini kayak seperti kebingungan gitu ya. Kebingungan ya? Bingungan dia. Cuman dia mau ke sana, balik lagi ke sini. Mau ke sana, balik lagi ke sini. Tahu arah dia mau kemana? Nggak tahu arah ya. Jadi dia kayak mutar aja gitu. Coba nih, kayak berarti dia keluar nih ke area sini, lorong ini, kamar ini. Cuman balik lagi. Ke tempat ini lagi. Oh iya. Ini. Jadi kayak dia mau kemana-mana tapi nembusnya kayak balik lagi ke sini gitu, balik ke sini gitu. Berarti kayak ada yang ingin dia sampaikan, makanya dia kayak ke sini lagi, balik sana ke sini lagi gitu. Terkurung aja di sini. Iya betul. Mungkin dia mau minta tolong gimana cara keluar dari sini gitu. Iya betul. Bisa jadi juga dia minta tolong. Atau Sigit ada dapat pandangan dari kakek itu nggak? Kakek ini segini apa dia kayak bongkok atau sambil bawa tongkat tuh. Segitu pandangannya dia bongkok sambil kayak bawa tongkat gitu. Oh iya, aku juga dapatnya gitu kayak bawa penunggal gitu. Tekan ya. Tadi tuh dalam mandir terus yang tadi memang yang paling dekat tuh ragu dia. Ada rasa keraguannya dia maksudnya. Yang dekat ragu. Tiba-tiba tangan sakit. Mas, Tangan dong. Di sini.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa kek? Permisi kek. Bantu kakek keluar dari tempat ini. Mohon maaf sebelumnya kek, saya ingin bertanya. Ini kakek terjebak di sini atau gimana sampai kakek nggak bisa keluar dari tempat ini? Dan kakek ditempatkan lalu kakek terkunci di tempat ini. Oh, kakek bingung untuk mencari jalan keluarnya. Berada seperti ruangan yang diselimuti oleh hitam. Mohon maaf kek sebelumnya. Ini kakek ditempati atau yang mengunci ya bisa dibilang ya. Kakek di sini itu atau kakek memang datang ke sini atau iya. Kayak di manusia dilemparkan ke sini baru dikunci di sini. Oh, kayak tidak diperlukan lagi dia. Jadi nih kayak mohon maaf nih, saya mau bertanya juga. Jadi sebelumnya sama seseorang ini, manusia ini, kakek itu ibaratkan disuruh-suruh atau gimana ya bilangnya? Atau ada tugas gitu. Ditugaskan atau mana gitu? Oh. Jika dia sudah mendapatkan yang baru, saya terlupakan. Berarti kakek ini salah satu leluhur beliau ya? Berarti kayak gini mas, cucu. Ya insya Allah juga kek mungkin kami akan membantu untuk mengeluarkan kakek dari sini mas. Iya. Insya Allah. Sama-sama. Ada lagi yang ingin kakek sampaikan nggak kepada kami? Ada pesan Atau pesan gitu? Biarkanlah leluhur yang sudah lama berada pada tempat kalian. Ya. Berarti biarkan leluhur yang sudah lama pada diri kami itu tetap berada pada kami. Karena itu sudah turun-temurun. Karena sudah turun temurun ya. Terima kasih kek atas sarannya, atas semua pemberitaan Penyampaiannya. penyampaian dari kakek. Terima kasih banyak. Semoga itu jadi pembelajaran juga buat kami. Betul. ya. Saya sedang berjumpa dengan kalian. Senang berjumpa. Sama kami juga senang juga berjumpa dengan kakek. Tidak semua manusia seperti itu. Baik kek. Terima kasih kek. Terima kasih kek. Baik. Assalamualaikum. Oke, tadi ada salah satu sosok kakek tadi yang Mas Ib bilang gitu ya. Iya. Aku bingung ya. Dia tadi mondar-mandir. Mungkin Bang Putra tadi yang nampak tadi itu. Ya bang, sedikit. Ya sedikit dalam pandangan sedikit tuh dia kayak ini kita tuh kayak dikurung sama hitam-hitam itu. Jadi kita bingung dia mau nyari, nggak nampak dia mau nyari jalan keluar tuh nggak nampak. Ya, makanya dia masuk ke sini, Iya. balik lagi. Iya. Masuk ke sini, balik lagi. Jadi Dia juga sorry bang, dia kayak sedih gitu. Padahal dan leluhur itu kan sudah turun temurun. Kenapa? Iya, betul. Dia kayak seolah-olah tuh kayak dapat yang baru terus yang lama ini kayak dilupakan gitu. Gitu. Seharusnya sih kalau kayak gitu sih nggak boleh. Iya. Kayaknya udah ada garis turun. iya, betul. Jadi kayak beranggapan si
manusia ini aku udah dapat yang baru dan lebih tinggi mungkin bisa dibilang gitu. Ini nggak kepake lagi lah gitu, udah buang gitu. Padahal dia ini nggak tahu. Nah, dia nggak tahu. Dulu yang dari garis keturunan kita ini lebih tinggi. Iya, daripada betul. mungkin dari entah dari seorang atau gimana kita nggak tahu juga. Betul. Itu pun yang dapat kayak gitu tuh bukan semua anak cucunya Iya, betul. juga Itu sih. pilihan. Iya. Jadi nggak ibaratnya kita nih punya anak habis itu turun ke sini. Itu enggak. Salah satu itu ada pilihannya. Betul. Betul, betul. Semua. Dia sedih langsung. So, pastilah sedih. Kan tadi pas Sigit mau jelasin tuh kan, Sigit juga bingung gini, tengok. Bingung gitu. Memang mungkin udah datang awal tuh kayak udah terkoneksi sama dia. Jadi bingung Sigit tengok sini, tengok sini. Itu aja baru. Oh, dari Mas Ib gimana Mas Ib? Ya. Dari Mas Ib ada penyampaian dari sosok kakek tadi nggak? Kalau menurut aku sih, Bang, itu ya ada rasa kecewa. Kecewa ya? Kenapa aku yang udah lama, ibaratnya dari para sebelum kamu gitu, kenapa kamu buang aku? Iya. Betul. Apa salahku gitu kan? Sedangkan suatu saat apabila kamu dalam kesusahan, aku pasti bakal membantumu. Pasti ya. Gitu. Meskipun saat ini aku tidak berguna buatmu, tapi suatu saat kamu waktu ada kesulitan, ibaratnya nggak bisa kamu pecahkan, atau kamu dalam kebuntuan, aku pasti bakal bantu. Pasti ya, betul. Aku dari tadi merinding kayak hawa dari sini Mas. Iya. Kayaknya yang kurasa dari belakang ini pengen berontak masuk, Mas, iya betul. Ini dari naik ke kepala dari tadi. Kok ini kenapa lah? Iya. Kaki kiri aku nih pegal. Makanya aku coba dari tadi itu nahan dulu, nahan. Dari sini Jangan hawanya. sampai masuk dulu. Jangan sabar dulu gitu. Kirain aku aja ngerasakan soalnya. Dari tadi Mas kayak tiba-tiba hawa masuk zoom naik ke kepala. Naik ke kepala. Wih. Payah. Sangat dingin. Terus apa nih yang dirasain saat ini sekarang? Aku kayak mana Mas ya? Dari hawa tadi yang masuk ngebuat aku tuh kepalaku nih langsung tiba-tiba denyut, tapi denyutnya nih sekali-sekali Mas. Nanti tiba ada ini masuk, angin itu masuk lagi, baru denyut lagi, hilang, denyut hilang gitu. Tapi dia kayak menjalar dulu Mas, dari kena ke tangan langsung lari ke kepala. Nanti kena lagi ke tangan, nah lari ke kepala lagi Mas. Jadi kayak hilang timbul. Itu mungkin yang Mas bilang tadi kan. Mereka mencoba untuk mendobrak masuk gitu. Iya. Kayak aku lengah sedikit atau gimana, aku yang didobrak. Nah, itu dia yang ditakutkan. Ya itu makanya. Ini yang saya rasain nih pas Nanda ngomong gini ini, tenggorokan saya ini rasa Dicekek. tercekik, kencang gini rasanya. Itu yang baru dapat saya rasain. Nah, soalnya dia sosok ini apa ya, bisa dibilang agak keras juga. Keras. Iya, iya. Itu pengen memaksa masuk. Itu tahu juga ada yang mau disampaikan dia atau gimana tuh nggak tahu juga. Terus aku juga merasa nih dari sebelah sana juga, itu tuh ada sosok besar juga sih. Ya. Susah kan buat diungkapin dia. Oh susah untuk dijelasin Mas ya. Berarti dia datang dari arah sebelah sana Mas. Seberang sana. Di seberangnya Mas. Iya. Oh, berarti dia kayak udah mulai mendekat Mas. Iya. Matanya rasanya kayak Sigit kemarin itulah waktu di mana itu kan. Kayak gue sih berat jadi ngantuk ya Mas. Sigit yang rasain itu Sigit awal. Awal tadi. Itu Sigit gini kan Sigit. Gitu. Sekarang udah enggak lagi. Oh berarti kayak setelah sosok tadi Mas. Sosok lagi masuk udah enggak. Dan sekarang kenanya ke Mas Ib. Masih. Iya, rasanya itu beratnya di matanya. Jadi kayak lebih berhati-hati lagi. Iya. Lebih waspada lagi. Iya. Mas kepakaannya itu kita harus digunakan. Iya betul ya betul Mas. Lengah sedikit tep. Iya. Soalnya kita masih mencari cerita kan. Dari belakang ini aku ngeri ini Mas jadinya. Aku mual nih sekarang. Kayak menimbulkan kayak kepalanya langsung panas.
Panas, panas. Ini kayak berbagai arah mas ya? Iya. Aku dapat kayak dari sebelah sini mas, dari pandangan halusku yang kurasain sekarang. Ini ada sosok yang bentuknya ini agak aneh mas, agak aneh, yang aku bilang agak aneh nih. Jadi kayak dia mempunyai tangan seperti apa ya ini? Bentuknya beda-beda gitu mas. Dari postur tangan ke badan sampai ke kaki ini kayak nyampur gitu. Kalau kaki kayak seperti hewan ya? Iya, iya betul. Iya. Kalau ke tangan lebih kayak tangan manusia lah gitu. Kukunya panjang. 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 Dari arah sebelah sana, dan dia, aku masih nggak tahu maksudnya dia ini apa. Kira-kira positif apa negatif dia? Itu mas, aku masih itu. Karena dia langsung tiba-tiba kayak memberi sinyal kode gitu. Dia kayak langsung datang gitu. Ya sih dapat negatif. Negatif. Saya pun negatif. Terusnya kayak ada seseorang ngambang. Bisa berbicara dengan baik. Terima kasih kalau kakek maupun ibu mau berbicara dengan banyak kami. Mungkin ada pesan-pesan buat kami yang mau disampaikan. Terus kami sebelumnya kami minta maaf apabila dan kehadiran kami ini kami mengganggu. Oke. Saya Saya hanya ingin menyampaikan kepada kalian semua Ya, silakan. bahwa Banyak. ia akan ikut campur. Berarti banyak yang akan ikut campur kayaknya. Berarti dalam arti ikut campur untuk menjatuhkan kami atau ikut campur dalam arti apa gitu kan? Dalam semua urusan kalian Urusan kita. dari berbagai jalur. Bagi cara. Terutama Ini belakang. Di samping kanan. Kiri. berhati-hati Baik. pada mereka. Saya hanya bisa menyampaikan sedikit saja. Terima kasih. Terima kasih kayak atas saran
salam dari kakek, insya Allah kami bakal menjaga diri kakek dan semua regu yang ada di sini. Oke, jadi sosok kakek itu tiba-tiba kayak terpanggil gara-gara ada energi yang beberapa arah dan dia ingin menyampaikan itu, makanya dia kayak tiba-tiba langsung datang gitu. Jadi setelah aku teliti sedikit mas, yang aku dapat, kakek itu sebenarnya lancar berbicara, kayak lancar berbicara, tapi ada salah satu, ini enggak satu, tiga sosok yang nahan dia Supaya nggak kayak biar nggak bocor lah. Iya betul mas. Jadi kayak ada berbagai, ini aku nggak tahu ini tata lintaranta yang mencoba untuk mengikat lehernya mas. Jadi dia agak sulit, tapi dia dengan kekuatan dia juga, dia paksa untuk menyampaikan itu semua, karena ini sangat berbahaya, 3 arah gitu mas. Jadi juga yang aku dapat, ini kakek ini gimana ya mas, aku masih bingung, dia datangnya tuh tiba-tiba gitu. Dengan postur tubuh sulit lah aku mau jelasin mas, kayak nggak boleh gitu, sulit lah jelasin gitu. Kalau dari mas dapat dari kakek tadi apa mas? Aku kayak ada langsung terputus gitu, kayak aku nggak boleh nyampe gitu. Kalau yang aku dapat nih, dia tuh cuma mau mengingatkan kita, mungkin salah satu di antara kita ini. Nah yang aku dapat nih kan, untuk sosok kakeknya, ya mungkin salah satu di antara kita ini pernah berjumpa sama beliau, dan beliau ini pernah dibantu juga. Mas. Makanya itu ibaratnya ada terlang budi. Balas budi. Berarti gara ada ikatan itu yang dia mungkin balas budi dia itu, makanya dia tiba-tiba. Iya, mungkin dia nggak bisa, ibaratnya balas budinya tuh nggak bisa banyak. Cuman ini yang bisa aku bantu. Iya. Dan berhati-hatilah, salah gitu. Makanya kayak sosok kakek tadi itu berusaha keras sekali untuk menyampaikan itu dengan tenaga dia gitu. Alhamdulillah Anda sampaikan. Iya. Dan terima kasih juga sama beliau, meskipun beliau berbeda kan sama kita. Iya betul mas. Jadi kayak sakit juga tenggorokan. Gimana gitu mas. Tapi ini badanku udah mulai agak oyong di sini, rasanya betul udah. Aduh. Yang aku dapat dari belakang nih mas, udah parah nih. Saya yang dari samping sini nih udah mulai tahu perang masuk. Iya. Semuanya kayak ngumpul ya. Ngumpul kayak kita nih di tengah dia, yang langsung kayak bisa dibilang kalau bahasa kasarnya kita dikeroyok gitu. Ya mas ya. Oke. Guys, oke. Sigit. Oke. Mungkin Awe udah menyelesaikan salah satu gambar, satu ya? Dua. Ada 2 sketsa atau 2 gambar yang udah diselesaikan oleh Awe. Oke guys, gambar yang pertama Kan situlah. Kabelnya apa? di situ pas.
Halo. Halo. Bercanda aku lagi, nanti kena komen sama mereka. Nah, di belakang kamera tuh bang, ketawa-ketawa gini. Oke guys, jadi gimana mas tadi dari Sigi, dari Nanda, Bang Put, adakah tadi di saat menggambar ada rasa-rasa penyerangan atau rasa-rasa yang ingin ditolong dari mereka? Ya, yang tolong tuh ada. Sama kalau penyerangan tuh mungkin sekarang ini udah mulai agak berat. Iya betul Pak. Oke. Ini pengen dobrak. Sigit, Dari sebelah sana? sebelah sini ya. Iya. Kayak nusuk tembus itu. Ini pedih nih, satu titik ini. Rasa yang minta tolong masuk ke siapa nih? Yang masuk kali. Sigit tadi nih. Kayaknya ke sini. Tadi di sini itu Nanda sama Sigit. Iya. Oke, ada lagi? Oke, aja. Bang Put, Kalau saya masih bagian seperti belakang awal ini atau udah berbeda? berbeda. Ini yang belakang ini nak mau mendobrak masuk. Menobrak masuk dengan Tujuannya pengen ngacau di sini. oh negatif berarti. Negatif. Nak nyerang gitu. Oke. Ya, cuma tadi ada yang baik juga, yang ada sosok kakek-kakek yang mengingatkan juga gitu. Ini kayak berhati-hatilah dari belakangmu, sebelah kirimu dan sebelah Kanan. Nampaknya kalau dari peringatan gitu berarti dia ingin mencelakai. Iya. Nanda. Ya dari aku dari belakang sama kiri aku nih. Jadi kayak aku ngerasain tuh ada penyerangan yang cukup keras sekali gitu, kuat kali. Yang dia kayak ingin menghancurkan itu langsung masuk dan mencelakai kita semua di sini gitu. Cuman ini rasanya memang kan ada dua rasa, satu mendobrak tapi dia ingin cepat ditolong, ada yang mendobrak memang ingin kayak Bang Put tadi mengacau. Lebih mengacau. Oke guys, nah ini ada dua sketsa yang udah aku selesaikan. Yang pertama mungkin dari yang sesi sini, mungkin rasa yang ingin ditolong. Mungkin tadi udah di kode aku coba tuh kan dalami siapa. Jadi awalnya mau tersketsa yang ini mas, yang jubah hitam ini. Cuman aku jangan terpancing ke dia. Nah karena yang sesi ini kita harus cari pengalamannya gitu kan. Terus aku dalami, alhamdulillah dapat. Jadi sosoknya itu dua, cuman nempel. Oh, gandeng berarti dia. Iya. Gandeng itu mas. Terus dia tuh kayak mempunyai kisah cinta gitu. Kisah cinta yang nggak tahu banyak kali larangannya. Jadi dia yang aku dapat ya. Tapi maaf kalau salah. Tapi kayak mengakhiri hidup sama-sama. Dan ada satu laki-laki, entah itu bapaknya ataupun itu salah satu orang tua angkat atau kandung, tapi dia laki-laki yang ngebuat mereka itu dua itu frustasi. Jadi bunuh diri. Cuman aku nggak dalam ini, singkatnya aja gitu. Berarti kan nggak direstui gitu ya. Gitu mas. Nah mungkin ini sketsanya. Itu sepasang. Dia. Sepasang. Cuman di cowok ini yang agak tajam ngelihatnya, ngapain kok. Jadi cewek ini coba mau minta tolong mas. Cuman kalau dia bergerak ini juga harus bergerak gitu. Kayak lengket gitu. Cuman si laki-laki ini ngelihatnya Sinis. sinis gitu. Kayak ngapain gitu. Oke, ini mungkin guys kalian bisa. Udah jelas. Coba lihat lagi. Oke, udah jelas belum? Coba lihat lagi. Dilihat bukan lihat. Jangan lihat bawahan. Jangan lihat ke sini, Kak. Kau jangan linglung gitu kau. Jangan linglung. Udah. Nah itu yang pertama. Ini mungkin kita gali nanti. Terus yang kedua, ini sosok itu mas yang aku bilang kayak King Kong itu. Gorila gitu ya. Pipinya Ini mas. cabai. Jadi ini guys bentuknya kayak King Kong atau gorila gitu ya. Cuman dari tadi dia ingin sekali ya. Dan mungkin rasa yang positif yang baru datang tadi itu seperti harus ini. Kayak membantu juga mungkin dia ya. Untuk leluhur tadi itu yang aku lihat terakhir ya dia masuknya. Pertama. Jadi Pertama dia dan ini terakhir. ada dua sosok yang bantu dia juga, cuman kecil-kecil, mungil-mungil. Kerdil. Nah kayak gitu. Kerdil, ya.
Cuman dia ini akan turun kalau misalnya dua Suruhannya itu itu. nggak bisa. Nah, makanya aku sambungin tadi dari tanya ke Masif kan, nunggu kita linglung. Jadi yang dari dia aku dapat itu kayak ada dua sosok yang kecil itu membuat kita linglung. Cuman kalau dia memang nggak bisa, Dia yang turun. itu. Oke, ya udah dapat? Udah. Jangan lihat ke sini. Lihat kamera Jangan ya. pucat gitu dong, Gewa. Sok-sok serius kau. Guys, kau ketawa. Kali ini guys, di tahap ini dari Bang Put. Ini cocoknya Nanda atau Sigit? Karena dia berdua tadi di sini. Rasa. Yang mana? Ini sosok ini. Yang sini. Iya. Aku merasain kayak Dia Manda. Kalau yang perempuan ini Nanda pasti. betul. Nanda kan? Hmm. Cuman kalau laki-laki ini nolak dia. Nggak sih. Siapa? Gimana menurut Mas? Oke, kita menunggu penilaian dari terakhir Masih. Apa sosok ini gimana, siapa yang akan menyelesaikan melalui wadahnya? Bisa ya? Bisa deh. Insya Allah bisa. Tapi aku gimana ya? Ada rasa emosional mungkin dari yang laki-laki ini. Laki-laki. Karena dia tuh ngelarang gitu. Iya. Jadi aku ngedapat kayak emosional, Penolakan, kan? penolakan ya. Penolakan. Kayak nggak usah lah ngapain gitu. Tapi ini bisa divisa dulu. Bisa. Ya udah. Bantu Mas. Oke guys, kita menyelesaikan sosok yang kedua ini. Abang masuk situ. Ya takutnya dia ngelabrak. Sabar, tunggu kok dia masuk. Dia mau dijaga dulu. Bantu dialog yang untuk bantu dialog besok. Oke. Bantu Mas. Permisi, maaf, kami nggak jahat. Kami cuman ingin tahu kenapa kamu merasa ingin bergabung dengan di saat keberadaan kami di sini. Ada apa? Kenapa? Dingin atau panas? tahu takut. Kenapa? Dia kayak entah takut atau apa sih. Bisa berbicara sebentar? Iya. Bisa. Oke. Kamu kenapa? Kedinginan, ketakutan atau gimana? Dia ini sebenarnya nggak bisa pisah nih. Oh. Oh, berarti ada efek yang berat ya kalau dia bisa. Oh, paham. Ini apa kutukan atau gimana Mas? Hukuman untuk mereka atau kutukan? Kayaknya sih hukuman orang ini. Nah, jadi kayak nggak sempurna gitu ya kalau dilepas. Iya. Kayaknya cinta terlarang atau gimana gitu ya. Masih ada hubungan darah. Oh, berarti kayak darah Sepupu saudara. salsa sama darah ya? Iya. Iya. Namanya siapa? Kamu manggil siapa? Kakak. Kakak. Biasa dipanggil kakak. Apa? Kalau boleh tahu nama aslinya siapa?
Siapa? Rista. Rizka. Iya. Kenapa memilih hal yang seperti ini? Ada apa? Maaf, apa benar-benar mengakhiri hidup dengan sengaja atau ada suruhan atau gimana? Jika saya salah kata, saya maaf tadi. Disuruh sama laki-laki. Berarti kamu diajak gitu. Oh, berarti dia yang memaksa. Apa yang sampai membuat kamu tahu kenapa dia sampai menyarankan hal seperti itu, senekat itu? Saya. Karena saya dia Sayang. dia sayang. Ini sayang yang siapa yang sayang maksudnya nih? Dia atau sesama sayang nih? Iya. Sesama Oh, sayang. sesama sayang. Saudara. Apa yang kami bisa bantu? Kamu ingin tenang, baik. Sudah berapa tahun lamanya kamu seperti ini? Sudah lama sekali. Emang bisa dibantu ya, Mas? Kalau kayak maksudnya gimana nih? Soalnya kan ini Terikat. Ini terikatnya kan karena sosok pocongnya ini, yang cowoknya, dari cowoknya. ya, jadi dia seperti tumbalnya gitu ya. Kena dampak juga dari dirinya. Maaf kalau boleh jelas, jauh kan Mas? Pocongnya jauh kan? Jauh nggak? Iya. Mas kurung di situ? Iya. Dia kalau jauh dia nggak bisa berinteraksi dia. Kalau boleh tahu kenapa si laki-laki yang bersamamu itu tidak mengizinkan, sedangkan kamu ingin gitu bercerita kepada kami? Apa alasan jelasnya? Nggak apa-apa. Nanti dari mas kami yang menunggu. Dan takut. Baik. Kenapa? Saya dan dia Telah melakukan pernikahan enggak? Ya, pernikahan. nggak melakukan hubungan ya. Dan semua itu dia lakukan. Diketahui Tidak diketahui. Ketahui. Sama ayah. Iya, ayah ibu. Itu ayah siapa? Orang tua siapa? Orang tua kamu. Ini nggak bisa lama kan Mas? Pesan pentingnya apa yang mau disampaikan? Pengen tenang. Baik. Insya Allah ya kami bisa bantu jika Tuhan memberikan cahaya. Yus, keluarin aja Mas. Keluarin aja. Maaf, nanti insya Allah kami akan bantu. Kami nggak jadi.
pinggang aku sakit. Pinggang aku sakit tadi. Anu bang, Iya, dia ini apa? Nempel. netralin dulu bang, netralin. Aduh sakit. Aduh. Bisa bang. Aduh. Ini dekat bukan situ sini. Aduh ya Allah. Gimana mas? Pusing langsung, apa tajam kali ke sini, nggak kayak pusing reaksi yang biasa-biasanya dia pengen bercerita tadi kayak nembak gitu. Aku heran tadi kemana itu ya, jauh apa nggak rupanya di dalam masjid. Mana? Aman mas. Aman mas ya? Istighfar mas. Istighfar. Nah, Kunang-kunang aja. oke guys, jadi ini kayaknya kami singkatkan aja. Ini ada hubungan saudara. Iya betul. Aku agak kaget, maksudnya saudara itu kayak enak juga aku ngebayangin alur ceritanya ini dan pandangan-pandangan yang udah sampai ke waktu dialog tadi. Tapi si wanita melakukan hal itu memang sayang. Iya, sama-sama saya juga. Nggak tahu kenapa ini kesalahan pribadi, mungkin didikan orang tua atau gimana ya. Nah, terus mungkin ada keringanan untuk wanita, cuman kita nggak tahu untuk lelakinya. Nanti kita runding lagi. Ya intinya dari perjalanan ini ya mungkin ada sedikit yang mau aku sampaikan, berpikirlah lagi dalam melakukan itu. Jangan terlalu menganggap hal itu terlalu cepat dalam keseriusan. Jangan terlalu Sabar, bawa hawa nafsu. Aku potong sedikit. Jadi kayak si perempuan sama laki-laki ini awalnya terpisah nih. Jadi setelah udah dewasa baru di Satu kan. jadi gimana teh? Jadi nggak biasa gitu ya. Gitu. Mas yang waktu masuk si pocong ini gimana nih? Ada pandangan yang ini? Yang aku dapat ya. Betul yang dibilang Nandan, dari kecil orangnya bisa. Habis itu dijumbakan waktu Udah besar. Jadi situlah mungkin namanya manusia, kita nggak tahu kan. Betul. Memang tidak gitu kan. Jadi dari sosok prianya ini ada menyimpan rasa. Setelah ibaratnya mulailah ibaratnya bercanda, mencoba. dan terjadilah itu suatu hubungan. Timbullah kayak ibaratnya rasa sayang itu udah bukan lebih dari kakak adik lagi. Iya. Beda. Beda. Kalahnya pun wanita itu mungkin kena perpisahan itu. Iya. Jadi nggak bisa ngedeteksi hal itu. Ya semoga insya Allah hal itu Tuhan memberikan cahaya untuk perdamaian kehidupan mereka. Amin. Amin. Mungkin kami gimana, kita break bentar. Boleh. Oke. Nah, mungkin kita break bentar dan kita akan lanjut sesi 2. Ya, semoga tetap dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Jangan kemana-mana, tetap di Awe horor. dari sebelum awal ini.